nama saya Muhammad Sarul Sabila Sidikya dari program studi Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Buku yang saya bahas dari Genkopis ini di bab 14.5C, dan pembahasan di bab ini adalah energi dan daya yang dibutuhkan dalam pengurangan ukuran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit isi dari bab ini. Langsung saja, dalam pengurangan ukuran padatan, bahan pakan dari padatan berukuran lebih kecil dengan cara mekanis. Partikel-partikel umpan pertama-tama terdistorsi dan disaring oleh aksi mesin pengurang ukuran atau mesin penghancur. Pekerjaan untuk meredakan partikel ini pertama-tama disimpan sementara dalam padatan sebagai energi regangan. Saat gaya tambahan ditambahkan ke partikel yang tertekan itu, energi regangan melebihi tingkat tertentu, dan material itu akan pecah menjadi potong-potongan yang lebih kecil dari awal mula bentuk padatan itu. Saat material retak, area permukaan baru dibuat. Setiap satuan luas permukaan baru membutuhkan sejumlah energi. Sebagian energi yang ditambahkan digunakan untuk membuat permukaan baru, tetapi juga sebagian besar tampak sebagai panas. Energi yang dibutuhkan untuk fraktur adalah fungsi yang cukup rumit dari jenis materialnya, ukurannya, kekerasannya, dan faktor-faktor lainnya. Dan besar gaya mekanik yang diterapkan adalah durasi, jenis gaya, lalu seperti kompresi, geser, dan tumbukan, serta faktor-faktor lainnya yang memengaruhi tingkat dan efisiensi proses pengurangan ukuran. Faktor penting dalam proses ini adalah jumlah energi atau daya yang digunakan dan ukuran partikel serta permukaan baru yang terbentuk. Selanjutnya, daya yang dibutuhkan dalam pengurangan ukuran ini berbagai teori atau hukum yang diusulkan untuk memprediksi kebutuhan daya untuk pengurangan ukuran padatan tidak diterapkan dengan baik dalam praktiknya. Yang paling penting akan dibahas secara singkat. Bagian dari masalah dalam teori-teori tadi, teori-teori ini adalah tentang memperkirakan jumlah teoritis energi yang dibutuhkan untuk memecahkan dan membuat luas permukaan yang baru. Perhitungan perkiraan memberikan efisiensi aktual sekitar 0,1 hingga 2%, dan teori yang diturunkan tergantung pada asumsi bahwa energi yang dibutuhkan menghasilkan perubahan dx dalam partikel berukuran X adalah fungsi daya dengan simbol X. Berikut merupakan diagram dan berikut adalah persamaan dari diagram tadi. X di sini disimbolkan ukuran atau diameter partikel dalam milimeter serta konstanta N. Rittinger mengusulkan hukum yang menyatakan bahwa pekerjaan dalam menghancurkan banding dengan permukaan baru yang dibuat. Ini mengarahkan nilai N2 dan persamaan karena luas sebanding dengan panjang kuadrat. Mengintegrasi persamaan. Untuk X yang di persamaan ini adalah diameter rata-rata umpan, dan serta X yang ada di persamaan ini rata-rata produk. Karena N2 untuk persamaan Rittinger, kita memperoleh E min K. Nah, ini persamaan selanjutnya. Kalau E di sini bekerja untuk mereduksi massa unit umpan dari X dan ke X. Dan K adalah konstanta. Undang-undang tersebut menyiratkan bahwa jumlah energi yang sama diperlukan untuk mereduksi material dari 100 mm menjadi 50 meter. Seperti yang diperlukan untuk mereduksi material yang sama dari 50 mm menjadi 33,3 mm. Telah ditemukan secara eksperimental bahwa hukum ini memiliki validitas
dalam menggiling bubuk halus. Kidd mengasumsi bahwa energi yang dibutuhkan untuk mengurangi ukuran material berbanding lurus dengan rasio pengurangan ukuran ini menyiratkan N-1 dan memberikan E-C K log X. Persamaan selanjutnya, Kx adalah konstanta. Hukum ini menyiratkan bahwa jumlah energi yang sama diperlukan untuk mereduksi material dari 100 mm menjadi 50 meter, seperti yang diperlukan untuk mereduksi material yang sama dari 50 meter menjadi 25 meter. Data terbaru oleh Bond pada data eksperimen ekstensif yang berkorelasi menunjukkan bahwa pekerjaan yang diperlukan menggunakan umpan berukuran besar sebanding dengan akar kuadrat dari rasio permukaan atau volume produk. Ini sesuai dengan ton sama dengan 1,5 tengah di persamaan memberikan E-K. Perbedaan dari persamaan ini merupakan ini material dari 100 mm menjadi 50 meter, sedangkan yang sebelumnya adalah 100 mm 50 meter menjadi 33,3 mm. Dan di sini 50 mm menjadi 25 mm. Persamaan selanjutnya, K di sini adalah konstanta. Bond mengusulkan indeks kerja E karena pekerjaan dalam kWh per ton diperlukan untuk mengurangi energi unit dari ukuran yang sangat besar menjadi 80%, melewati layar 100 UM. Kemudian pekerjaan E adalah pekerjaan kotor yang diperlukan untuk mengurangi berat unit umpan dengan 80% melewatkan diameter X UM ke produk dengan 80% melewatkan X UM. Persamaan akhir obligasi dalam persatuan bahasa Inggris adalah 146 I. Persamaan selanjutnya, bisa P, laju umpan ini dalam ton per menit. D di sini adalah ukuran umpan dalam FT, dan D di sini juga merupakan produk dalam FT. Nilai tipikal E untuk berbagai jenis bahan diberikan dalam Perry dan Grill. Dan oleh Bond, beberapa nilai tipikal adalah bauksit, batu bara, garam kalium, serpik, dan granit. Nilai ini harus dikalikan dengan 1,34 untuk penggilingan kering. Bauksit di sini adalah 9,45%, untuk batu bara 11,37%, garam kalium 8,23%, serpih 16,4%, dan granit 14,39%. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk presentasi saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sarul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.